Semuanya itu terevaluasi dengan sendirinya, dengan ilmu. Maka pentingnya ilmu ngoten niku ternyata. Kula niku baru sadar ternyata permasalahan itu bisa diselesaikan dengan ilmu ngoten niku. Sehingga tidak harus selesai harus di meja runding, harus di gedung dewan, harus di berhadapan-hadapan bersitegang. Ternyata nggih ngoten niku. Masya Allah, ternyata memang ilmu itu diutus untuk mencari mulai lahir sampai mati ngoten ternyata. Jadi banyak permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, permasalahan pemahaman otak kita sendiri, permasalahan menyikapi anjuran pemerintah, permasalahan untuk apapun. Kalau kita cuma telaten apa enggak ngono ae. Atau juga pas wis telaten tapi goleki bab iki urung ketemu, terus kemudian juga enggak telaten, bisa jadi akhirnya juga enggak selesai. Tapi selama kita telaten itu kata lain dari sabar sesungguhnya. Wasta'inu bis-sabri wassalah, ketika kita telaten, kita sabar, bareng ngoten salat. Sebagaimana tuntunan agama insyaallah mantun insyaallah. Tapi ngaten iki nggih angel dilakoni nggih. Nggih niku wau didhawuhi Pak Jafar, awake dhewe iki sering apa ya? Umat jargoni. Bisa ngajar ora iso nglakoni. Dadi guys, pokoknya belajar sareng, pokoknya nggih diniati sareng-sareng, pokoknya niate ngoten niku Gusti, mengki lek kedadiane lintu nggih nyuwun ngapunten dengan maklumi ngoten mawon jenenge. Awake dhewe kan makom-makom ndek-ndekan ngoten nggih sagede ngoten niku. Artinya begini Mas Adi, di dunia ini itu terjadi konflik karena terjadi salah paham. Iya. Nah, salah paham ini diakibatkan dari cara penyampaiannya yang tidak tepat. Mengapa sih? Tidak usah. Orang pulang tuh. Jadi di negara ini itu, di dunia ini, itu terjadi konflik karena adanya salah paham. Salah paham di sini diakibatkan dari pengambilan bahasa yang tidak tepat. Mengapa orang banyak terjadi perbedaan pendapat? Itu karena satu paradigmanya beda. Cara pandangnya untuk melihat sesuatu itu beda. Kalau kita melihat contoh sederhananya, melihat HP ini, kalau dari depan warnanya hitam, tapi kalau dilihat belakang biru. Mas Arif melihatnya dari belakang, maka akan selalu ngomong biru, tidak ada hitam. Saya lihatnya dari depan, maka saya lihat hitam. Nah, ini penting dimiliki oleh para pemangku dakwah, orang yang terbiasa untuk ceramah dan segala macam, untuk menguasai metodologi komunikasi yang tepat. Selain ilmu yang dimiliki dari berbagai referensi yang cukup, maka perlu memiliki metodologi penyampaian komunikasi yang tepat. Gus Dur dulu seringkali, yang seperti tadi saya ceritakan, Gus Dur seringkali statementnya mengundang persoalan. Gus Dur muda sekarang yang saya ceritakan tadi Ulil, statementnya sering mengundang persoalan. Ulil ini kalau tidak menantunya Gus Mus sudah dibuang dari dulu kira-kira itu dari NU itu. Nah, kemudian kita jumpai sekarang ulama yang arif menggunakan metode yang tepat, referensinya cukup, bisa masuk kemana-mana, dan apapun yang dikatakan meskipun itu sesungguhnya tidak sesuai dengan isi hati di kelompok tertentu, tetapi orang itu tidak tersinggung, bisa diterima. Karena apa? Satu, referensinya cukup. Yang kedua,
penyampaiannya itu lillah, Tanpa tidak dua kepentingan apapun gitu loh. Sehingga di sini apa? Betul, iki pendapat iki dasar iki, yang ini iki dawuh Gusti Allah ngene iki, gitu loh. Tidak punya kepentingan apapun. Maka dari itu penting sekali menurut saya adalah Gus Bah sekarang ini menjadi public figure yang bisa yang bisa dijadikan contoh sebagai ulama yang menyampaikan hal-hal penting menyangkut agama ini. Yang sesungguhnya ini sebenarnya sudah dicontohkan, tidak perlu jauh-jauh kepada Rasulullah. Wali Songo itu kan menggunakan metodenya adalah dengan cara-cara itu, gitu. Dengan cara-cara itu sehingga bisa masuk di semua kalangan. Itu kira-kira Mas Ari. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa kita saja jangan terlalu jauh menyebut orang penceramah. Kita kalau pengen omongan kita ini didengar orang lain juga, maka kita perlu mengambil metode yang tepat yang tidak menyebabkan orang lain itu tersinggung. Kayak Gus Bah itu ya. Ya perlu kita ilmu nih, atom, Gus Bah, atom. Jadi pokoknya kita harus belajar untuk tidak mengambil kalimat-kalimat yang indah lah, sehingga siapapun mendengarnya ini tidak tersinggung. Belajar lillah lah. Lillah. Ora gampang nesuan. Apa tadi? Sabar dan sholat. Fisobri wa sholat. Itu penting. Hatur suwun. Mas Andi. Kenapa gimana? Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Jafar tambahannya. Semoga yang kita pelajari walau sedikit ada manfaat, ada hikmah buat kita semuanya. Semoga senantiasa kita dimudahkan oleh Allah untuk semakin hari semakin baik, semakin soleh, dan kebaikan kesolehan itu semakin hari semakin berkualitas, tetap dalam lindungan dan ridho Allah Ta'ala. Mari kita akhiri dengan awal akhir 3 kali, bentuk masih 3 kali. Semoga apa yang kita hajatkan itu senantiasa dijabah, kita tetap dalam lindungan dan ridho Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.